Assalamualaikum, Bos Agung. Bos. Masuk Jul, Jack, masuk. Siap, Bos. Cepat duduk. Ya, Bos. Ya, Bos. Ada apa ya, Bos? Kita kok disuruh ke sini? Gini, Jul. Udah 1 mingguan si Devi itu sifatnya berubah sama aku, Jul. Sikapnya dingin banget. Dia cuek sama aku. Semalam aja aku telepon dia, video call dia, dia gak ngangkat. Aku WA, dia gak bales. Sampai sekarang aku curiga, Jul. Takutnya Devi itu berpaling dari aku, Jul. Berpaling, Bos. Aku curiganya sama supir pribadinya, Sul. Semenjak supir pribadinya si Danang itu, Devi hari-hari ini berubah. Emangnya supir pribadinya Devi itu muda, Bos? Ya muda, seumuran aku. Makanya itu aku curiga sama dia. Kalau aku, Sul, gagal nih nikah sama si Devi gara-gara si Danang itu, supir pribadinya, bisa-bisa keuangan aku ini gak lancar. Kan kamu tahu sendiri, si Devi itu kan orang kaya. Iya, Bos. Terus ini gimana, Bos? Nah, kenapa aku nyuruh kalian ke sini? Bentar lagi kita langsung berangkat ke rumah si Danang itu. Aku mau bilang sama si Danang kalau dia harus berhenti kerja sama si Devi. Gimana? Ide aku bagus kan? Bagus, Bos. Ya, Bos. Daripada nanti Devi berpaling, kan aku sendiri yang rugi. Bener, Bos. Ya, Bos. Tapi kalian ini gak ada acara kan? Nggak ada, ada, Bos. Ya udah, kita langsung berangkat aja sekarang. Kita ke rumah si Danang. Aku mau ngancam dia. Kalau dia gak mau berhenti kerja sama si Devi, aku bakal ngancam dia kalau keluarganya dalam bahaya. Keren kan? Bagus, Bos. Oke. Tapi- Makanya aku ngajak kalian kan? Bos tahu rumahnya Danang? Ya tahu lah. Ya udah, yuk kita langsung berangkat. Iya, Bos. Ya, Bos. Yuk. Ya udah deh, sambil aku siap-siap, lebih baik aku ngangetin motor dulu. Kan nanti kalau aku sudah siap-siap, jadi enak, nggak usah ngangetin motor, aku langsung berangkat jemput Bu Devi. Kok tumben susah? Nah, akhirnya nyala. Ya udah deh, aku tinggal aja. Aku langsung siap-siap. Ntar lagi langsung berangkat. Ayo, Jack, turun. Iya, Bos. Ya, Bos. Wah, Jul. Ini motornya hidup, Jul. Tapi orangnya kemana ini, Jul? Mungkin ada di dalam, Bos. Iya, mungkin. WC! Selamat malam! WC. Selamat malam! Woi. Iya. Ini, Loh. Bos, orangnya, Bos. Ini, Bos. Iya. Sini kamu. Mas Agung, Iya. ada apa kok tiba-tiba sepagi ini Mas Agung datang ke rumah saya? Kedatangan saya ke sini, saya mau menanyakan. Devi ini berubah kan sama saya? Itu gara-gara kamu kan? Hah? Gara-gara saya? Sebentar. Kok tiba-tiba Mas Agung nuduh saya seperti itu? Iya, semenjak kamu jadi supir pribadinya si Devi, Devi ini banyak berubah sama aku. Apa jangan-jangan kamu mendekati si Devi, hah? Loh. Enggak kok Mas, enggak Mas. Saya ini enggak deketin Bu Devi. Ya saya enggak mungkin seberani itu Mas. Mas Agung jangan berpikiran aneh-aneh deh sama saya. Saya ini gak aneh-aneh ya. Saya ngomong sesuai fakta. Kalau kamu emang gak deketin si Devi, kenapa muka kamu takut, hah?
Iya, bukan saya ini takut mas, saya cuma heran aja tiba-tiba mas nuduh saya seperti itu. Kan sekarang secara logika nggak mungkin mas saya deketin bos saya mas, sedangkan saya ini cuma supir. Saya ini laki-laki ya, sama kayak kamu. Dan saya ini tahu dan yakin kalau kamu ini suka sama si Devi. Kamu jangan macam-macam ya. Devi ini calon istri aku. Kalau kamu deketin si Devi, hidup kamu bakalan bahaya, ngerti kamu? Loh, mas, sekarang gini mas, mana mungkin mas Bu Devi itu mau sama saya, sedangkan saya kerja sama beliau. Mas, ngaku aja kalau kamu suka sama Devi. Loh, gimana saya mau ngaku mas? Tuh, dari omongan kamu gagap ngomongnya. Udahlah, kamu ya jujur aja sama aku. Kalau kamu ini suka kan sama si Devi? Bos, gimana? Kita kasih pelajaran orang ini. Loh, ya jangan seperti itu dulu mas. Apa mau orang dua ini anak buah saya mukul kamu? Hah? Mas, kok sampai mas ngancam saya seperti itu sih mas? Kan ini nggak ada faktanya mas, nggak ada buktinya kalau saya ini mendekati Ibu Devi. Sekarang gini ya, kalau emang kamu gak deketin si Devi itu gak bakalan berubah. Sifatnya itu berubah 180 derajat sama aku. Loh, ya saya nggak tahu mas, Bu Devi itu berubah karena apa? Mungkin Bu Devi berubah karena beliau sibuk bekerja mas. Nang, sesibuk-sibuknya Devi itu masih inget sama aku. Lah, sekarang Devi malah gak inget sama aku. Udah ya, kamu mending jujur aja. Kamu punya perasaan kan sama si Devi? Ya gimana ya Mas Agung? Kalau misalkan Mas Agung tanya seperti itu, dan kalau saya boleh jujur mas, iya mas, kalau misalkan masalah perasaan itu saya memang ada mas, tapi saya sumpah demi Allah mas, saya itu nggak sampai deketin Bu Devi, apalagi mau merebut Bu Devi dari Mas Agung. Lah, berarti bener ya dugaan aku selama ini kalau kamu ini suka sama si Devi. Nang, kamu jangan macam-macam ya. Loh, Mas, tadi kan saya sudah bilang mas, sampai saya sudah sumpah mas, saya ini cuma ada perasaan, tapi mas, saya itu nggak deketin Bu Devi itu, apalagi mau merebut Bu Devi dari Ya Mas itu Agung. namanya sama aja. Kalau kamu ini mau deketin Bu Devi, ada niatan mau rebut Devi dari aku. Astagfirullahaladzim Mas Agung, enggak Mas Agung, enggak, saya kan berani sumpah Mas Agung. Gini deh Mas Agung, kalau misalkan mas, mohon maaf nih mas, saya berniat untuk merebut Bu Devi dari Mas Agung, saya kan tahu rahasianya Mas Agung. Kenapa kalau saya niatan untuk merebut Bu Devi itu, saya bilang aja rahasianya Mas Agung sama Bu Devi. Kamu jangan pernah bilang ya, kamu jangan macam-macam. Atau jangan-jangan kamu ini mau hidup bahaya? Kamu tahu aku kan? Aku orangnya gimana? Aku arogan. Kalau hitam-hitam, kalau putih-putih. Mau keluarga kamu dalam bahaya? Hah? Kamu jangan pernah ngancam aku seperti itu ya? Loh, yang ngancam itu siapa Mas Agung? Lah, kamu Mas bilang Agung katanya yang ngancam. mau bilang sama si Devi. Loh, Mas, sedangkan saya dari tadi sudah bilang sama Mas Agung, saya mas, kalau misalkan, coba mas ditelaah perkataan saya ini mas, saya kalau misalkan mau merebut Bu Devi dari Mas Agung, saya katakan rahasia Mas Agung, buktinya sekarang aman-aman aja. Jangan sembarangan kamu ngomong sama bos saya. Loh, Hah? Mas- Bisa mati kamu. Nang, udah ya. Dari sekarang kamu jangan pernah macam-macam sama si Devi. Dan sekarang juga kamu terakhir kerja sama si Devi. Loh, Kamu sekarang jemput si Devi dan bilang kalau kamu ini mau berhenti kerja. loh, kok seperti itu Mas Agung? Emangnya Mas Agung ini siapa? Saya nggak kerja sama Mas Agung. Iya memang, tapi aku ini calon suaminya. Jadi aku berhak ngomong kayak gitu. Mas, apa salahnya sih mas kalau saya kerja sama Bu Devi mas? Saya kan nggak ngerugiin Mas Agung. Mas, saya tadi sampai berani sumpah mas, tolonglah mas, Mas Agung tuh jangan seperti itu. Keluarga saya mas, Mas Agung tahu sendiri, keluarga saya juga butuh makanan mas, butuh makan, butuh biaya ekonomi mas. Udah, aku gak mau tahu. Intinya kamu sekarang harus berhenti kerja. Kalau kamu gak mau, adik kamu yang dua sama keluarga kamu ini dalam bahaya. Ngerti? Dengar kamu. Kalau enggak, kamu akan bakalan mati. Ingat kamu. Dengar. Mas, Kamu mau nggak? tolonglah mas, jangan sampai seperti itu mas. Oke, kalau emang kamu nggak mau, tunggu aja. Tunggu tanggal mainnya. Adik kamu dan keluarga kamu bakal hidup sengsara dan bahaya. Mas, Atau mas. kita bakar aja ini bos. Tenang, Rumah ini bos. tenang aja. Kalau nanti aku gak ada kabar dari Devi kalau kamu berhenti, lihat aja, hidup kamu bakal bahaya. Yuk kita pergi. Mas, Ayo bos. tolong Jangan mas. pegang-pegang. Ayo, Mas, jangan sampai ngancam saya seperti itu mas. Mas Agung, saya kan nggak salah Mas Agung. Mas.
Jul, Jack, Iya bos. berdiri di sini. Siap bos. Kalau sampai dia itu gak berhenti di calon istri aku kerjanya, kalian tahu kan tugas kalian itu apa? Tahu Siap, bos. Oke, kalau jadi anak buah harus peka. Bagus kalau kayak gitu. Berarti kalau dia gak berhenti, rumah ini bakal dibakar bos. Terserah kalian berdua. Aku udah serahkan sama kalian berdua. Nanti kalau masalah uang gampang. Siap bos. Oke, siap bos. Bos, Mas itu katanya kerja di Devi bos. Iya? Tapi kok bawa sepeda motor bos? Mobilnya mana bos? Iya, mobilnya ada di rumahnya si Devi lah. Kalau mobilnya dibawa ke sini kan kamu tahu sendiri tuh. Jalannya di sana gimana? Yang ada mobil si Devi hancur. Iya ya bos. Gimana Mobilnya sih, Devi bagus ya bos. Ah, udah, ayo pulang. Ya bos. Ya bos. Aduh, ya Allah, gimana ini? Masa aku harus berhenti bekerja sama Bu Devi? Kalau aku berhenti bekerja, terus keluarga aku nanti mau makan apa? Kalau aku gak berhenti, keluarga aku dalam bahaya. Ya Allah, kenapa jalannya seperti ini, ya Allah? Aduh, kalau misalkan aku berhenti, aku mau kerja di mana? Berat banget pikiran aku. Ya udah deh, lebih baik aku sekarang berangkat untuk menjemput Bu Devi. Biar masalah ini aku pikir-pikir aja di jalan. Aduh. Ada-ada aja sih. Danang mana ya? Tumben-tumbenan nggak ada di sini. Biasanya sebelum aku keluar dia udah ada di sini. Coba aku telepon. Kemana ya dia? Oh, ini Danang. Bu, selamat pagi. Iya Nang, selamat pagi. Bu, saya mohon maaf sebelumnya Bu, saya terlambat. Barusan saya masih isi bahan bakar Bu. Oh iya nggak apa-apa kok. Saya barusan juga telepon kamu tapi nggak diangkat. Ya habisnya saya bingung. Biasanya kan kamu sudah on time di sini. Tapi saya keluar kok kamu nggak ada. Iya Bu, saya mohon maaf Bu. Barusan saya ada sedikit kendala. Oh iya Bu, saya boleh ngomong sesuatu nggak Bu sama Ibu? Ngomong sesuatu Nang? Ya ngomong aja. Emangnya kamu mau ngomong apa? Jadi gini Bu, saya mohon maaf ya Bu, sebelumnya saya ngomong kayak gini sama Ibu. Saya mau mengundurkan diri Bu dari pekerjaan saya. Loh, kok kamu tiba-tiba bilang mau mengundurkan diri? Bentar-bentar Nang, apa saya ini selama ini ada salah sama kamu? Atau kamu nggak nyaman kerja sama saya? Atau mungkin gaji saya kurang ya? Enggak Bu. Selama saya kerja sama Bu Devi, bos saya yang paling ya bikin saya ini betah Bu. Cuman saya ada alasan tersendiri Bu, kenapa saya itu memutuskan untuk resign dari Ibu. Ya alasannya apa Nang? Kan nggak mungkin tiba-tiba kayak gini. Pasti ada sesuatu hal yang besar yang bikin kamu mau mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Saya rasa kan ya kemarin-kemarin lusa
Kapan? Kamu nggak pernah ada masalah sama saya atau gimana? Iya Bu, saya Atau bener kata saya tadi ya, gaji saya kurang ya Nang? Bu, enggak Bu. Bu Devi ini kalau ngasih saya gaji kan mesti ada bonus Bu. Jadi saya nggak mungkin Bu saya mengeluh gara-gara gaji Bu. Saya Bu bisa kerja sama Bu Devi aja saya bersyukur Bu. Cuman ya saya ada alasan tersendiri Bu, dan alasan itu menurut saya biar saya aja yang tahu Bu. Loh. Makanya itu Bu, saya memikirkan hal itu dari tadi. Saya memutuskan untuk resign saja Bu dari Bu Devi. Ya nggak bisa gitu lah Nang. Ya kalau kamu memang mau resign dari saya harus tahu dong alasannya apa. Emangnya ada apa sih Nang? Kamu nggak apa-apa ngomong aja sama saya nggak bakal tersinggung. Kalau memang masalah yang bikin kamu resign itu masalah dengan saya, nggak apa-apa Nang. Udah, mending kamu jujur aja kalau kamu memang nggak mau cerita dan memang nggak mau membeberkan apa alasan kamu berhenti dari pekerjaan ini. Saya nggak akan biarin kamu berhenti. Gini Bu, masalah ini memang bukan antara saya sama Bu Devi, tapi masalah ini juga ada sangkut pautnya sama Bu Devi. Loh, sama saya? Ada apa Nang? Udah kamu ngomong aja, kamu nggak usah takut. Selagi memang kamu nggak salah. Ya gimana saya nggak takut Bu? Dalam hal ini juga keluarga saya dalam bahaya Bu. Keluarga kamu dalam bahaya? Bentar. Emangnya ini ada apa sih? Kok sampai-sampai bawa-bawa keluarga kamu? Gimana ya Bu? Saya mau cerita, tapi Ibu harus janji ya sama saya. Ibu harus meresahkan ini semua. Jadi gini Bu, tadi pagi pacar Ibu itu datang ke rumah saya. Terus dia itu marah-marah Bu sama saya. Dia bilang Bu Devi ini berubah Bu sama Mas Agung itu sikapnya. Dan Mas Agung bilang Ibu berubah itu gara-gara saya Bu. Makanya itu Bu, Mas Agung mendesak saya agar saya itu berhenti dari pekerjaan yang Ibu berikan. Loh, apa-apaan sih Agung itu? Dia bilang saya ini berubah gara-gara kamu. Iya Bu. Emangnya dia bilang kayak gimana sih Nang? Kok bisa-bisanya dia menyimpulkan semua ini gara-gara kamu? Jadi gini Bu, tadi Pak Agung waktu ke rumah, dia itu langsung bilang sama saya Bu, dan menuduh saya ini mendekati Bu Devi. Ya pada akhirnya saya jujur Bu sama Pak Agung itu. Kalau masalah perasaan, saya memang menyimpan perasaan Bu, tapi tadi saya sumpah kok Bu sama pacarnya Ibu kalau saya itu nggak ada niatan mendekati ataupun merebut Bu Devi dari Pak Agung. Tunggu bentar. Kamu bilang kamu suka sama saya Nang? Iya Bu, ya habisnya tadi pacar Ibu itu memaksa saya Bu untuk mengakui perbuatan saya itu Bu. Tapi saya cuman bilang suka kok Bu. Dan saya tuh tadi bilang sama pacarnya Ibu, saya sumpah saya cuman suka, saya nggak ada niat untuk merebut Bu Devi. Saya bilang seperti itu Bu. Terus pacarnya Ibu itu ya akhirnya bilang seperti ini Bu, kalau misalkan kamu tetap kerja sama si Devi, kamu akan menerima konsekuensinya. Dan bukan cuma kamu, 2 adik kamu dan ibu kamu dalam bahaya. Tadi dia itu juga bawa temennya Bu yang preman. Dia itu bilang kalau mau bakar rumah saya. Mau bakar rumah kamu? Wah, iya. Nggak bisa dibiarin ini. Ya makanya itu Bu, saya itu sekarang memilih mengundurkan diri aja Bu, daripada keluarga saya terancam. Dan saya tadi sudah bilang sama pacar Ibu, kalau misalkan saya memang berniat mendekati atau merebut Bu Devi dari pacar Ibu, saya pasti bilang Bu rahasianya Mas Agung itu. Hah? Rahasianya pacar saya? Emangnya? Enggak kok Bu. Oh enggak Bu, maksud saya akan berusaha mendekati Ibu gitu. Kamu nggak usah bohong. Emangnya
kamu tahu tentang apa tentang pacar saya. Kamu nggak usah takut, ada saya yang bakal melindungi kamu. Tapi saya banyak kok, apalagi kamu nggak salah. Jadi nggak usah takut. Enggak kok Bu. Saya tahu kalau kamu bohong. Dari mata kamu aja udah kelihatan kalau kamu bohong. Loh. Kamu takut? Enggak Bu, saya bukan takut, cuman saya salah bicara aja Bu, Salah gara-gara bicara- saya grogi. Salah bicara gimana sih, Nang? Udahlah, Nang, mending kamu jujur semuanya. Saya juga nggak mau melangkah sama orang yang salah. Kamu mau saya bersama orang yang salah seumur hidup saya? Iya, saya juga nggak mau Bu, bos saya itu dengan orang yang salah. Cuman saya tadi beneran kok Bu, saya cuman grogi akhirnya Nang, saya ini kurang baik apa sama kamu? Masa kamu nggak mau ngelindungin saya? Iya sih Bu, saya tahu Bu, kalau Bu Devi ini baik sama saya. Terus apa kamu nggak kasihan sama saya? Udahlah, mending kamu jujur semuanya. Kamu nggak usah khawatir tentang kehidupan kamu, tentang keluarga kamu. Semuanya akan saya lindungin. Saya takut Bu, saya takut terjadi apa-apa Bu. Kalau misalkan terjadi apa-apa, mending saya aja Bu yang terlibat. Jangan keluarga saya Bu, Nang. kasihan Bu. Pegang omongan saya. Nggak akan ada satu orang pun yang berani menyentuh kamu dan keluargamu. Saya akan melindungi semuanya. Tapi Bu Devi janji ya sama saya. Iya, Nang, saya janji kok. Tenang aja, Nang. Selagi kamu memang mau bantu saya dan niat kamu baik, udahlah, mending kamu buka semuanya di sini. Ya udah Bu, saya cerita ya Bu. Jadi saya tahu rahasianya pacar Ibu. Kalau pacar Ibu sebenarnya selingkuh. Apa? Selingkuh? Iya Bu. Jadi gini Bu. Dia, kamu tahu dari mana? Jadi gini Bu. Waktu itu kan saya mau beli-beli. Nah, kebetulan saya beli-belinya itu Bu di teman saya Bu. Ya di daerah perumahan Kalibagor itu Bu. Dan saya melintas di depannya rumah seorang wanita sepertinya Bu, dan Pak Agung itu ada di sana dan bermesraan Bu. Kalau misalkan itu saudaranya, nggak mungkin Bu sikap Pak Agung itu menunjukkan kalau dia itu sedang berpacaran Bu. Kan saya juga laki-laki Bu, jadi saya tahu Bu, laki-laki waktu berpacaran bertemu saudara dan bertemu pacar Bu. Tapi sifatnya Pak Agung itu dan sikapnya menunjukkan kalau Pak Agung itu bersama pacarnya Bu. Kurang Dan ajar tadi- banget berarti dia ya jadi laki-laki. Dan tadi saya mohon maaf Bu, saya kan tadi bilang seperti itu sama pacar Ibu. Terus pacar Ibu tuh bilang, kalau sampai kamu bilang kalau saya ini selingkuh, kamu bakal tahu sendiri. Berarti kan, Kamu diancam dia- 2 kali. iya Bu, berarti kan dari omongan pacar Ibu itu bener. Kalau pacar Ibu itu beneran selingkuh Bu. Kurang ajar banget dia. Dia yang berselingkuh, dia juga yang nuduh orang. Ya Allah. Ya udah, Nang. Kalau kayak gitu, kamu anterin saya ke rumah perempuan itu. Saya mau tanya jelas, ada hubungan apa dia sama si Agung? Tapi Bu, saya gak berani Bu. Saya takut Bu. Takutnya pacar Ibu juga ada di rumah wanita itu. Nanti urusannya tambah panjang Bu. Ya udah, Nang. Kalau kayak gitu kan bagus. Berarti semuanya bakalan terungkap. Kok malah bagus Bu? Terus imbasnya itu pasti ke saya Bu. Gak mungkin, Nang. Gak mungkin. Saya kan sudah bilang, keamanan kamu dan keluarga kamu saya yang jamin. Oke, tunggu sebentar. Bentar lagi kita harus berangkat ya. Iya Bu. Bentar, saya mau menghubungi teman saya dulu. Saya VN aja deh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gugun. Maaf saya mengganggu waktunya ya Pak. Jadi gini Pak, saya mau melaporkan pacar saya sendiri karena dia sudah melakukan pengancaman terhadap supir saya Pak. Ini sekarang saya posisinya lagi mau mencari keadaan pacar saya ada di mana. Nanti semisal saya sudah ketemu sama pacar saya akan selok ya sama Pak Gugun. Sebelumnya terima kasih ya Pak Gugun. Maaf saya sudah mengganggu. Masalahnya ini pengancaman Pak. Jadi saya memang butuh perlindungan dari Bapak. Ya udah Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
Oh, Bu, ngomongin siapa? Saya menghubungi teman saya yang polisi, Nang. Loh, Bu, jangan, Bu. Bu, jangan, Nang. Bu, saya mohon, Bu. Nggak apa-apa, lagian Bu, kamu kan memang benar-benar diancam. Udah, kamu nggak usah takut. Selagi kamu nggak salah, kamu nggak usah takut sama si Agung. Nang, aku kasih tahu sama kamu ya. Si Agung itu nggak punya kuasa apapun. Dia bisa nyewa preman, bisa ini semua itu karena siapa? Karena uang dari saya. Bu. Jadi kamu nggak usah takut. Tapi, Bu, saya nggak berharap kejadiannya sampai dibawa ke polisian, Udah, Bu. Nang, kamu Selesaikan secara baik-baik udah, aja, Bu. kamu ikutin apa kata saya. Sekarang antarkan saya ke rumah perempuan itu. Ayo. Bu. Mari, Bu. Loh, Bos. Kok berhenti di sini, Bos? Iya, Bos. Udah, jangan banyak ngomong. Turun aja. Iya, Bos. Ini kan perumahan, Bos. Iya. Ini rumahnya Bos juga. Bukan. Terus? Rumah ini rumah selingkuhan aku. Selingkuhan Bos Agung. Iya, ini rumahnya. Kalian jangan ngomong sama siapa-siapa ya, dengar? Iya, Bos. Tenang aja. Oh ya udah, kalian pulang sekarang. Nih, bawa mobil aku. Aku di sini mau ngapel. Terus Bos Agung pulangnya gimana? Iya, biar selingkuhan aku lah yang nganterin. Masa aku mau jalan kaki? Iya, Bos. Ya udah, kalian pergi aja. Tunggu dulu, Bos. Apalagi? Kita lapar. Kamu ada-ada aja tiap diajak jalan-jalan, pulangnya lapar. Nih, punya kamu 50, punya Jack 50. Udah jadi satu, Bos. Iya, Bos. Oh iya. Ya udah, kalian hati-hati bawa mobilnya. Iya, Bos. Iya, Bos. Siap. Ini Terima kasih, Bos. Ini mobil sport. Apa support, Bos? Ini Iya. Brio nya. Anggapannya itu, Jul. Kamu gimana sih? Ya udah, hati-hati kalian. Ya, Bos. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang. Kamu udah tadi nungguin? Iya sayang, aku udah dari tadi nungguin. Aku kan kangen banget sama kamu. Emang kamu doang yang kangen, aku juga kangen ini sama kamu. Makanya aku cepet-cepet kesini. Ya tapi kalau emang sayang kangen, kenapa gak dari kemarin-kemarin aja? Kenapa baru sekarang? Ya biasalah sayang, kan aku ngatur waktu sama pacar aku, sama kamu. Kan kamu tahu sendiri, aku punya pacar. Aduh, pacar terus yang kamu urusin. Aku enggak. Ya bukan kayak gitu sayang. Kan aku udah bilang sama kamu, aku itu lebih sayang sama kamu. Kalau aku sama si Devi itu kan cuma ngambil perlunya aja. Aku ngambil dia itu ngambil uangnya. Kalau masalah hati, aku nggak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu doang. Beneran kamu? Iya beneran. Masa aku mau bohong sama kamu? Ya sayang, aku cintanya juga sama kamu aja. Aku I love you full sama kamu sayang. Iya sayang, sama. Aku juga I love you full sama kamu. Oh iya, sayang nggak mau minta uang. Tumben, biasanya aku baru nyampe sayang langsung minta uang. Iya sayang, aku mau minta uang. Aku mau ke salon. Oh iya, emangnya sayang udah dapat uang dari pacar sayang? Ya dapet lah sayang. Aku kan tiap hari memang dikasih sama si Devi. Wah, pinter banget pacar aku. Terus pacar kamu juga mau-mau aja dibodohin ya sayang? Iya, karena dia begitu tergila-gila sama aku sayang. Ya iyalah sayang, aku aja tergila-gila apalagi itu. Nah makanya kan aku ya kan tahu sendiri, aku ini ganteng, terus manis, handsome, cool ya kan. Tapi kan cintanya kamu cuma buat aku kan sayang? Ya iyalah, kok kamu masih meragukan sih? Ya aku takut aja sayang. Enggak, tenang aja, aku bakal lebih memilih kamu daripada si Devi. Tenang aja sayang, kalau aku nanti udah dapat mobilnya yang Civic Turbo itu, bakal aku langsung putusin. Beneran ya sayang? Iya sayang. Janji? Janji. Terus kamu sama aku seterusnya ya? Iya sayang, masa aku mau cari cewek lain? Iya, nggak boleh sayang. Udah bentar, aku hitung dulu uangnya ya. Katanya kamu mau ke salon. Iya sayang.
Bu. Iya. Itu Bu, rumahnya Bu. Rumahnya wanita selingkuhan Pak Agung. Waduh Bu, kebetulan itu sudah ada Pak Agung Bu. Oh iya bener itu Agung. Bentar aku Sherlock dulu. Bu, saya tunggu di sini aja ya Bu, saya takut. Gak usah takut, ayo ikut. Bu. Ayo Nang, ayo. Saya sudah janji ngelindungin kamu. Beneran sebanyak ini buat aku sayang? Iya. Wah, Permisi. makasih ya. Sayang, Iya. Sang- Ngapain di sini? aku Hmm. ini kenalin dulu, ini pacar aku. Iya, Mbak kenalin, saya adik sepupunya Mas Agung. Adik sepupu. Iya, adik sepupu Mbak. Anak dari siapa? Gak usah jawab. Anak dari Bude Titin. Bude Titin. Bude Titin yang mana? Iya sayang, saya nggak tahu ke Bude Titin. Bude Titin itu kerja di Malaysia. Gak usah bohong jadi orang. Loh, enggak kok sayang, aku nggak bohong. Iya, Beneran. Mungkin ini adik-adikan gemes kamu kan? Loh, Mbak, saya beneran adik sepupunya Mas Agung. Mbak nggak usah bohong. Kalau jadi selingkuhan aja. Oh. Nggak usah bilang jadi adiknya. bentar. Kok sayang datang bilang Hikmah ini selingkuhan aku? Emang sayang nebak kayak gitu tahu dari siapa kalau aku selingkuh? Dari orang ini, hah? Kenapa? Kok tiba-tiba kamu bisa nebak kalau semua ini aku tahu dari Danang? Atau jangan-jangan memang yang dikatain Danang itu semua bener ya? Ya gak bener lah sayang. Masa sayang percaya sama orang yang baru kenal itu daripada pacar sendiri? Sayang, mana mungkin aku selingkuh di belakang kamu. Aku ini benar-benar sayang sama kamu sayang. Gak usah bohong kamu. Kalau kamu memang laki-laki, jujur aja ya, gentle, akuin kalau kamu memang selingkuh sama orang ini. Sayang, aku mau ngaku apa? Aku gak ngelakuin apa yang kamu pikirkan itu. Iya Mbak, saya beneran adik sepupunya. Adik Mbak sepupu. jangan salah paham dulu. Salah paham gimana? Lagian kamu juga orang baru, tiba-tiba bilang adiknya. Siapa yang gak salah paham? Mbak, saya ini bukan orang bodoh ya yang bisa Mbak bodoh-bodohin. Sayang, please deh, kamu percaya sama aku. Kamu jangan percaya sama orang ini. Nang, ini semua gara-gara kamu ya. Gak usah main fisik ya. Kalau Kalau kamu sampai main fisik sama Danang, perkara kamu ada 2 bentar lagi. oh, aku tahu sayang. Dia ngomong yang enggak soal aku karena dia itu suka sama kamu. Iya, dia memang suka sama aku, tapi dia nggak pernah kurang ajar. Mbak, Masa kamu dalam keadaan kayak gini kamu lebih percaya sama dia? Dia ngomong kayak gitu mau hancurin aku sama kamu. Iya Mbak, orang ini mau hancurin hubungan Mbak sama Mas Agung. Jangan percaya sama Yang mau hancurin hubungan itu bukan Danang, tapi kamu. Loh, kok jadi saya? Padahal saya cuma adik sepupu. Adik sepupu dari mana, hah? Dari siapa? Iya, dari... Ya dia kan tadi udah bilang sayang, dia itu anaknya Bu Sisin. Lah, Bu Sisin. Tadi bilangnya Bu Titin. Gimana sih? Ya gitu kalau orang bohong. Makanya sebelum bohong itu diingat-ingat dulu perkataannya. Iya, kan bener ya sayang. Sayang, akhirnya keceplosan sendiri Oh, kan? iya maksudnya aku ngomong sama kamu. Please deh, kamu percaya sama aku gak selingkuh. Udah ya, Gung, udah. Ini semua gara-gara Kalau kamu kamu ya? gak usah nyalahin orang kalau itu salah kamu. Gung, udah ya. Sekarang kamu akuin aja perselingkuhan kamu sama orang ini. Nang, Mbak, kalau kamu memang adiknya si Agung, kenapa kamu baru muncul sekarang, hah? Iya, saya kuliah di luar kota Mbak. Kuliah apa? Iya, saya kuliah. Alah, udahlah kalian berdua ini Nang. sama-sama sekongkol. tadi aku kan udah ngomong sama kamu. Jangan bilang-bilang ya. Kalau kamu macem-macem, Kalau tahu kamu sendiri kan? Kalau kamu sampai bilang keluarga kamu dalam bahaya. Iya. Oh, kamu bilang juga sih. Oh. Kamu kurang ajar banget Ya ya. gimana saya gak bilang Mas Agung. Saya takut sekali dengan ancaman Mas Agung itu. Gung. Kalau kamu takut, kamu ngapain ngomong yang enggak sama si Dev? Gak usah ngomong yang enggak. Karena memang kenyataannya kayak gitu. Gung, kamu tahu nggak? Karena sikap kamu yang kayak gini, dia sampai mau kehilangan pekerjaannya demi kamu. Lah, ya bagus lah kalau dia mau berhenti sama kamu. Dia itu punya niat jahat sama kamu. Dia mau pacarin kamu dan dia mau morotin kamu. Asal kamu tahu, dia itu licik. Mas Agung, saya nggak punya pikiran seperti itu sama Mas Agung. Halah, udahlah. Kamu jujur aja. Kamu kan orang miskin, jadi kamu harus punya pacar kaya. Kamu nggak usah gitu ya. Yang selama ini manfaatin aku kan kamu. Udah ya, udah banget. Aku tahu kalau ini nih selingkuhan kamu. Aku nih bukan orang bodoh. Udahlah, lebih baik kamu ngaku atau enggak aku perpanjang semua ini. Perpanjang apa sayang? Udahlah sayang, sayang itu jangan mikir aneh-aneh. Kita ini hampir nikah sayang. Siapa tahu ini ujian kita.
Ini tuh bukan ujian kita ya. Memang kamu sendiri yang bikin masalah. Udahlah, dari detik ini kita batal. Dan ancaman kamu ke keluarga Danang akan aku lanjutkan ke kantor polisi. Ngerti? Loh, apa-apaan sih sayang? Kok sayang sampai bawa kantor polisi? Iyalah, yang namanya ancaman itu memang bisa dilaporkan. Tapi Mbak berlebihan. Saya kan cuma adik sepupunya, malah dituduh selingkuhannya. Siapa yang berlebihan? Kamu tuh memang selingkuhannya. Ngaku aja. Sayang, udah. Takutnya ada tetangganya adik aku nggak enak, mending kita pulang aja yuk. Ngapain nggak enak kalau dia memang adik kamu? Ya, Ngapain nggak enak sama tetangga? Maksudnya Malah aku memang lagi nunggu tetangga yang lewat. Iya, Ya aku mau tanya. Ya gak enak lah sayang, masa mau tengkar kayak gini kan? Iya, gimana? ribut-ribut di sini kan mengganggu kenyamanan orang lain, Mbak. Kamu kira kehadiran kamu di sini tuh gak ganggu kenyamanan aku? Ya udah sayang, yuk kita pulang yuk. Apaan sih? Ya Udahlah. di sini. Kan aku udah bilang kita batal. Ngapain kamu masih mau Ya, ngajak gak aku? bisa kayak gitu. Pulang aja sama pacar kamu nih. Nikah nih sama selingkuhan kamu. Iya, saya emang selingkuhannya. Emangnya kenapa? Tuh, dari tadi mbaknya ngakuin kan enak. Saya nggak sampai teriak-teriak, nggak buang-buang energi. Makanya Mbak itu introspeksi. Pasti ada yang kurang dari diri Mbak. Sampai-sampai Mas Agung tuh selingkuh sama saya. Ini bukan masalah introspeksi ya. Cuman, nih si Agung aja nggak pernah bersyukur. Dan dia memang tukang selingkuh. Ya udah sayang, aku ngaku kalau aku nih selingkuh. Tapi aku bakal mutusin Sigma kok, aku bakal lebih milih kamu. Yuk kita pulang. Apaan sih? Gak usah pegang-pegang aku. Kamu baru aja lo bilang di sini kalau kamu cintanya cuma sama aku. Sekarang kok kayak gini? Tuh, gimana si cowok ganteng? Ya tapi aku lebih memilih kamu sayang. Please, no. aku minta maaf sayang. Kita batal, jadi jangan sampai kamu nyentuh aku. Iya, kalau batal terus orang tua kita itu gimana? Oh ya, nanti aku ceritakan lah semuanya. Udahlah nih, kan udah ada pengganti aku. Ngapain kamu repot-repot ngurusi pernikahan kita yang batal? Iya. Kalau memang kamu sudah mau persiapkan semuanya, nikah aja sama selingkuhan kamu. Ini gara-gara kamu ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Semua gara-gara kamu. Aku batal nikah sama si Devi. Ini bukan gara-gara Dana, kan kamu sendiri yang bikin masalah ini. Ngapain kamu selingkuh kalau memang mau nikah sama aku? Dan satu lagi ya, masalah ini akan aku perpanjang. Gak cuma atas nama kamu ngancem Mas Danang, tapi juga karena kamu main kekerasan. Lihat aja. Biarin. Ayo. Ini semua gara-gara kamu ya, Nang. Aku batal nikah sama si Devi. Jadi saya patah, Bu. Ya Allah, saya. Permisi. Iya. Mbak Devi. Oh iya, Yang mana iya. ini orangnya? Pak Gogon, ini Pak Gogon, ini orangnya. Bawa aja Pak Gogon. Selain dia mengancam keluar ini supir saya, dia juga main kekerasan. Lihat aja, nih Pak, bisa jadi jarinya juga patah. Ya beri. Siap. Loh, sayang kok tega sih ngelaporin aku ke polisi? Aku kesalah apa? Kamu ngancam orang kan? Ya aku tega lah. Loh yang, aku ngancem apa sama si Danang? Aku gak ngancem, cuman aku ngomong sama si Danang. Kalau aku ini sayang banget sama kamu dan Danang jangan pernah gangguin kamu. Ngomong gitu doang, Yang. Halah, udahlah, kamu gak usah bohong. Sekarang kamu jelasin aja ke kantor polisi. Pak Gogon, silakan bawa aja Pak. Siap, Pak. Ya udah, Bin. Ini kita bawa ke kantor, Bin. Pak, jangan bawa pacar saya nggak bersalah, Yang, Pak. Yang, kamu kok tega sih, Yang? Sayang. Sayang, aku mau ikut kamu, sayang. Sayang, aku mau naik ojek ikut kamu. Bu, gimana Bu? Kamu gak usah takut, Nang. Kan aku udah bilang, kamu akan aku lindungin sama keluarga kamu. Lihat aja, aku nggak bohong kan? Buktinya aku memang nyeret Agung sekarang ke penjara. Iya Bu, cuman yang saya takutkan Bu, takutnya Pak Agung kontek-kontekan dengan orang luar Bu, dan menyuruh orang luar untuk melakukan kekerasan sama saya. Nah, nggak mungkin. Si Agung itu penakut, dia nggak punya uang. Semua yang bisa dia lakukan itu gara-gara uang saya. Kalau saya udah nggak ada, dia mau bayar pakai apa? Udahlah, kamu nggak usah kepikiran tentang hal itu. Saya kan sudah janji dan saya sudah menjamin keselamatan kamu dan keluarga kamu. Kau percaya kan sama saya? Iya Bu, saya percaya Bu. Cuman saya takut aja Bu. Iya Nang, udah saya jamin kamu sama keluargamu nggak bakal kenapa-napa kok. Ya udah kalau gitu, mending kita ke mobil aja yuk. Kita mau langsung pulang ya Bu? Iya, yuk. Iya Bu. Kok nggak ikut ke kantor polisi Mbak? Mbak, ini semua gara-gara kamu ya. Loh, kok gara-gara saya? Gara-gara Mbak lah. Dasar perempuan gak tahu diri. Loh, ngomongin diri sendiri ke orang lain. Ada-ada aja. Kita langsung pulang Bu. Iya, saya mau bahas yang tadi Nang.
Apa benar kamu itu suka sama saya? Aduh, gimana ya Bu? Saya tadi diancam pacar ibu aja, saya ngaku. Masa ditanya sama Bu Devi sendiri saya gak ngaku? Iya Bu, saya memang suka Bu, tapi saya tahu dan saya sadar diri kalau saya ini siapa Bu. Iya Nang, saya kan cuma minta jawaban kamu suka atau enggak, Iya bukan Bu. yang lain. Iya Bu, ya namanya kalau suka itu kan nalurinya laki-laki Bu, apalagi ibu secantik ini. Kamu ada-ada aja Nang. Ya saya jujur-jujuran aja ya Nang. Ya saya juga nyaman sih sama kamu. Ya kalau misal memang nggak nyaman, pas kamu tadi bilang mau berhenti, saya kan nggak mungkin pertahanin kamu. Ibu serius ngomong kayak gini Bu? Ya serius Nang, soalnya kan selain baik, kamu juga selalu ngajarin saya buat sholat 5 waktu. Itu bikin saya terkesan Nang, saya nggak pernah deket sama lelaki kayak gitu. Ya udah, Ya, Bu. gini aja, buat kedepannya kita jalani aja ya. Toh kita kan juga nggak tahu kedepannya kita bakal kayak gimana. Yang penting Iya. kamu nggak jadi berhenti kerja kan? Insya Allah saya bakal tetap kerja sama Bu Devi. Ya dong, harus sama saya sampai Iya, Bu. nanti jadi suami saya. Udah, nggak usah sampai merah gitu. Ayo saya mau masuk. Iya Bu. Saya di depan aja kali ya. Oh nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Wah susah Bu. Susah iya. Sebentar. Di sana aja Bu. Iya, saya ke situ aja. Makasih ya Nang. Iya Bu.